Oke, halo. Sekarang saya akan ngejelasin tentang bab tentang pelarutan dari PowerPoint Parapoint. Untuk koreksi bisa langsung di komentar ya. Ketika 2,5 gram padatan NaOH ditambahkan pada 100 gram air dalam kalorimeter, temperatur campuran naik sebesar 6,5 Celcius. Tentukan entalpi pelarutan untuk NaOH. Diasumsikan kalor jenis campuran adalah 4,184 Joule per gram Kelvin. Oke, ketahui bahwa perubahan entalpi itu adalah negatif kalor dibagi oleh mol dari NaOH. Nah, kalor itu sendiri bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari, yaitu M dikali C dikali delta T. M yang dipakai adalah M total, yaitu massa dari padatan NaOH ditambahkan massa dari air. Ya udah, kalau gitu kita udah bisa masukin aja karena kita udah temuin ini C. Terus delta T-nya ini. Untuk delta T kita nggak perlu ngubah dia menjadi Kelvin karena ini udah temperatur campuran naik sebesar. Artinya itu dia udah berupa perubahan. Kalau ya, jadi kita bisa langsung pakai aja angka 6,5-nya. Ya udah kita masukin 102,5 karena massa total dikalikan 4,184 dikalikan dengan 6,5 yang nantinya akan didapat kalor sebesar minus ini langsung aja 2787,59 Joule. Nah, dari situ kalornya udah kita ketahui, kita sekarang cari N atau uh, mol dari NaOH. Ya udah, massa dibagi oleh massa molekul. Massanya 2,5. Terus ini udah diketahui bahwa mm-nya adalah 40. Jadi ini akan hasilnya adalah 0,0625. Udah kita ketahui kalornya, udah kita ketahui juga molnya, ya udah kita tinggal masukin minus 2787,59 dibagi 0,0625. Nanti kita akan bisa mendapatkan hasil minus 44.601,44 Joule per mol, atau bisa kita ubah satuannya jadi minus 44,6 kilojoule per mol. Lanjut ke soal selanjutnya. Kalium perklorat memiliki energi kisi sebesar minus 599 kJ per mol dan kalor hidrasi sebesar minus 548 kJ per mol. Tentukan kalor molar larutan untuk kalium perklorat dan tentukan perubahan temperatur yang terjadi ketika 10 gram kalium perklorat dilarutkan dalam air, sehingga volume akhirnya adalah 100 mili. Nah, ketahui terlebih dahulu bahwa perubahan entalpi dari pelarutan Sol itu adalah negatif dari entalpi energi kisi lattice dan ditambahkan entalpi hidrasi. Ini tuh maksudnya adalah kenapa ini energi kisi. Jadi kenapa negatif? Kenapa energi kisi dan kenapa hidrasi? Jadi dalam pelarutan itu terjadi dua dua apa ya? Dua proses, yaitu pelepasan gaya dan ikatan dari kalium perklorat. Lalu habis itu kita gabungin nih karena ini dikasih air kan pelarutan. Jadi sesudah mencopot ini apa yang melepaskan gaya antarmolekulnya, kita eh, membuat gaya baru dengan air yaitu hidrasi. Dan kalau biasanya kita energi kisi adalah dari gas menuju solid, karena ini kita mau dijadikan ion, sama kita dijadikan ion, maka itu ya udah negatif dari energi kisi, yaitu kebalikannya. Kita ngubah dia dari solid awalnya menjadi gas buat berkaitan dengan air nantinya. Oke, konsepnya mungkin kayak gitu. Lalu kita masukin aja. Ini energi kisinya udah diketahui minus 599, terus ini kalor hidrasinya minus 548. Ya udah kita masukin minus. Oke. Ini adalah minus 58. Nanti didapetin bahwa dia itu 51,5
kilojoule per mol, atau bisa kita ubah jadi 51.000 aja ya, joule per mol. Oke. Habis itu ditanyakan kalor molar. Kalor molar itu apa? Kalor molar itu menurut aku ini karena dia yang udah kita ketahui dari soal sebelumnya min Q per N kan. Ini ada kalor, ini ada mol. Mungkin itu ya yang dimaksud kalor molar. Cuman aku belum terlalu yakin juga ada istilah-istilah itu. Tentukan perubahan temperatur yang terjadi ketika 10 gram kalium perklorat dilarutkan dalam air sehingga volume akhir 100 mili. Nah, dari sini kita harus cari tahu dulu Q-nya berapa, lalu kita bisa masukin rumus M C delta T. Nanti kita bisa dapat perubahan temperaturnya. Ya udah, kita harus cari Q-nya dulu. Yang kita ketahui adalah gram kalium perkloratnya adalah masanya 10 kilo M. KClO4 itu 10 kilo, 10 gram. Lalu kita bisa cari molnya ClO4. Ya udah, ini gampang lah ya. Massa dibagi mm. Ini ya 10, ini ya udah dicari 138,5. Oke, ini itu hasilnya adalah kira-kira kalau dikalikan langsung 10 dibagi 1,3, misalnya adalah 0,0722, dan kalau ini dikalikan langsung Q-nya itu kita dapat min 3682,3 Joule. Dari ini didapatkan dari ini ya, dari yang tadi, delta H sama dengan min Qn. N-nya kita kalikan ke sini, 5100 dikali dengan 0,07 minus Q. Mungkin ini ya, dibalik aja. Sorry. Oke. Ini mungkin ya. Dari sini kita udah bisa pakai rumus ini kan. M C delta T. Nah, ini MC delta T masanya dari mana gitu? Masanya dari yang udah dikasih tahu dari sini. 10 gram kalium perklorat dilarutkan dalam air hingga volume akhirnya adalah 100 mili. Ya udah, kita bisa tahu bahwa volume akhirnya 100 mili. Lalu dikasih tahu kerapatan larutannya adalah 1,05 gram per mili. Artinya nanti kita bisa cari tahu dong massa larutannya berapa. Ya udah, kita tinggal masukin ini. Kerapatan dikali dengan volumenya. C delta T. 682,3. Intinya 1,05 dikali sama 100 mili. Oke, ininya 4,05. Nanti yang kalau kita hitung, kita bisa dapat delta T-nya itu adalah minus 7,79 Kelvin. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah diagram atau grafik kelarutan. Cara bacanya gimana gitu? Cara bacanya misal gini, kita baca dulu. Campuran garam yang terdiri dari 300 gram NH4NO3 dan 200 gram NaI dilarutkan dalam 100 gram air pada 60 Celcius. Artinya, ketika 60 Celcius, di sini ada temperatur, itu kita bisa tahu kelarutannya itu adalah berapa? 60, oke di sini kira-kira. Kalau NH4NO3 itu kelarutan saat 60-nya itu di 400 gram per 100 gram H2O. Jadi ketika dia bakal, bukan 400, tapi lebih dari itu sih. Ini aku grafiknya, ngegarisnya agak miring. Sorry. Ini, kira-kira di atas 400. Dia bakal jenuh. Saat gram yang dimasukkannya itu lebih dari 400, nggak tahu tepatnya berapa gitu.
X. Ini soalnya nggak pas kan. Dia bakal jenuh pokoknya di titik ini. Sedangkan untuk NaI, dia itu bakal jenuh di titik ini. Kalau 60 Celcius ya. Ingat, kira-kira 250 jenuhnya. Nah, yang di sini yang ditanyain adalah tentukan jumlah NH4NO3 dan NaI yang mengendap pas 10 Celcius. 10 Celcius itu di sini kan. Ya udah kita buat garis aja. Tep, 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 tep. NaI di sini, oke. Nah, ini kelihatan kan bahwa dia kelarutannya di mana? Ini di sini, ini di sini. Ini mungkin 150 kali ya. Oke. Udah kita tahu bahwa ini tuh dia bakal jenuh atau pokoknya kalau kita masukin lebih dari 400 ini saat 60 Celcius tuh dia bakal nggak nyampur lagi lah, nggak larut lagi. Ya udah dari sini kita kelihatan misal ini kan grafik NH4NO yang bawah itu dia di 150, artinya dia bakal mengendap tuh berapa? Ya udah gampangnya ini 300 dikurangi kira-kira kelarutannya berapa saat? Nah, 10. Ini 150. Berarti yang larut itu nanti bakal cuma 150 doang, sisanya ya mengendap. Ini NH4 NO3. Nah, untuk NaI aku gak begitu yakin ini berapa. Tepat di sini berapa? Tapi dia itu bakal ada endapan juga karena di inputnya dimasukkannya itu sebanyak 200 gram sedangkan dia di bawah 200 gram. Kalau misal kita ambil aja ini kasar ya, estimasi kasar 160, berarti nanti dia 200 min 160, ini yang larut, artinya 40 gram. Ini estimasi kasar ya. Jadi nanti yang mengendap adalah sebanyak ini. Oke, lanjut lagi ke soal ini. Gas CO2 terjebak dalam botol minuman berkarbonasi memiliki tekanan sebesar 3,75. Pada tekanan tersebut, larutan CO2 segini. Jika tutup botol dibuka, tekanan parsial menjadi segini. Kelarutan CO2 dalam minuman pada kondisi baru ini adalah berapa? Nah, ini tuh masuk ke dalam hukum Henry yang menyatakan bahwa konsentrasi sebuah gas, kalau nggak salah gas, berbanding lurus dengan tekanan parsialnya. Nah, biar jadi ada persamaan, kita udah tahu dia harus dikalikan dengan konstanta. Nah, besarnya konstanta ini tuh unik. Dia tuh bakal beda-beda tiap jenis gasnya gitu. Nggak ada tetapan yang pas segini gitu. Buat buat semua gas nggak. Ini bakal biasanya dikasih tahu di soal sih. Nah, kalau jenis gasnya sama dan temperatur sama, kita bisa dapat hubungan nanti Ca per Pa, Cb per Pb. Karena ya ini konstan nanti orang jenis gasnya sama. Oke, udah kita dapat hubungan ini, ya udah gampang lah ya. Kita masukin aja perbandingan-perbandingannya. Kita masukin bahwa C pada kondisi Cb itu kelarutannya berapa? Ca, Pa, Pb. Kita masukin 0,65, masukinnya 0,65 aja. Terus 3,75 kali 0,3. Jujur sebenarnya aku kurang yakin ya. Ini apakah ini kan bentuknya kelarutan, sedangkan C itu konsentrasi. Apakah boleh langsung dimasukkan 0,5 atau enggak? Cuman mungkin bisa. Cuman kalau ada koreksi, tolong kasih tahu di komentar ya. Ini tuh kita bakal dapat hasil 6,7. Nggak tepat 6,7 sebenarnya. 0,7 gram per 100. Pokoknya nanti ini jadi kelarutannya adalah 6,7 adalah 6,7 kali 10 5 gram per 100 gram dari H2O itu sendiri. Oke, mungkin
4 soal segitu aja. Nanti saya lanjut besok. Ya, sekian. Terima kasih.